Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait koperasi syariah sebagai tugas dari mata kuliah Keuangan dan Bank Islam. Sebelumnya saya akan sharing terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis tentunya dalam seluruh proses operasional dan transaksi yang dilaksanakannya itu menggunakan atau tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan syariah. Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggotanya serta menerapkan nilai keadilan, transparansi, dan tolong-menolong antar anggota. Eh, Kalau dalam Islam itu kan biasanya ada Baitul Mal, Baitul Mal wa Tamwil, BMT. Nah, itu kurang lebih koperasi syariah seperti itu. Jadi di mana dana dihimpun dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat tanpa menggunakan bunga atau riba. Jadi nggak ada yang dirugikan. Kalaupun ada bagi hasil itu bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati di awal. Jadi ya sama seperti konvensional, hanya saja dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan syariah. Ada akar-akar syariahnya juga. Itu definisinya. Kemudian sekarang proses bisnisnya gimana? Koperasi syariah tersebut. Ada tiga tahap ya. Ada penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pendapatan. Penghimpunan dananya ini bisa tiga tiga jenis. Bisa wadiah, mudharabah, dan bisa simpanan modal. Kemudian penyaluran dananya bisa melalui prinsip jual beli, prinsip sewa, kerjasama, jasa, dan pinjaman. Kemudian pendapatannya ini kalau jual beli itu dari marginnya, kalau sewa itu dari ujrohnya, kalau kerjasama itu bagi hasil, mudharabah itu kalau misalkan jasa dari fee, kalau misalkan pinjaman ya nggak ada bunganya, no gain. Nggak ada pendapatannya dari prinsip pinjaman. Eh, Total pendapatannya itu nanti bisa dikembalikan ke sohibul mal atau bisa dikembalikan ke hak BMT. Jadi ada dua pengembalian dana. Itu total pendapatan itu hak sohibul mal dan hak BMT. Hak BMT ini kan nanti dikurangi beban, terus ntar balik lagi jadi SHU. Ya, seperti itu prosesnya kurang lebih proses bisnisnya. Jadi penghimpunan dananya itu bisa melalui wadiah, mudharabah atau simpanan modal. Kemudian penyaluran dananya itu bisa melalui prinsip jual beli, bisa melalui sewa, kerjasama, jasa, pinjaman, ya. Yang intinya nanti pendapatannya kan bisa dari margin, ujroh, fee, dan lain sebagainya. Kemudian total pendapatannya itu diserahkan ke sahibul mal atau diserahkan ke hak BMT. Hak BMT nanti dikurangi beban operasionalnya, nanti balik lagi ke simpanan modal di awal. Jadi muter uangnya dari nasabah atau dari anggota ke anggota gitu. Kemudian perbedaannya dengan lembaga konvensional itu ya kalau yang syariah dasar prinsip operasionalnya itu dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dan terhindar dari riba, ya, goror dan mesir, menekankan keadilan dan ta'awun, tolong menolong. Kalau yang konvensional ya bisnis, ekonomi umum, dan berfokus pada efisiensi dan laba. Laba ini kan mereka biasanya ngambil dari margin atau ribanya tadi. Kalau yang syariah kan itu kalau penyaluran dananya melalui pinjaman itu kan no gain. No gain itu nggak ada ribanya gitu kan. Kamu minjam 500 ribu ya dibalikinnya 500 ribu lagi gitu kan. Kecuali
eh, nggak dari pinjaman, dari jual beli, sewa dan sebagainya itu kan baru masuk pendapatan kan karena ada ujroh, ada fee, kemudian ada margin, ya. Ya sistem keuangannya dilaksanakan di nggak pakai bunga tadi, produknya ya yang sesuai dengan ketentuan syariah. Kan ada macam-macam, ada mudharabah, ada murabahah gitu kan. Dan lain sebagainya. Pengawasannya itu kalau yang konvensional nggak diawasi oleh DPS, kalau yang syariah itu diawasi oleh DPS. Ya, ada Dewan Pengawas Syariahnya. Jadi agar kegiatan operasionalnya itu nggak melenceng dari ketentuan-ketentuan syariah. Seperti itu kurang lebih koperasi syariah. Eh, Kalau dalam Islam itu bisa disebut sebagai Baitul Mal wa Tamwil. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik buruknya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.